Baca sejarah. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pencetus konsep halal bihalal. Pada bulan Syawal, Mbah Kholil meminta para santrinya untuk memperketat penjagaan di seluruh kawasan pesantren, terutama di pintu gerbang. Instruksi ini diberikan karena menurut Mbah Kholil akan ada macan yang masuk ke pesantren. Kabar tersebut membuat para santri panik, tetapi mereka tetap melaksanakan perintah guru dengan meningkatkan penjagaan. Keesokan harinya, datang seorang pemuda yang sangat kurus ingin menjadi santri Mbah Kholil. Namun, kedatangannya tidak disambut seperti tamu biasanya. Sebaliknya, Mbah Kholil justru berteriak memanggil para santri. "Hai para santri, kesinilah. Ini macan yang ditunggu-tunggu. Tangkaplah dia," ujar Mbah Kholil. Pemuda itu panik dan langsung berlari setelah disebut sebagai macan. Namun keesokan harinya ia kembali mengendap-endap masuk ke pesantren. Lagi-lagi ia diteriaki hingga akhirnya kelelahan. Setelah beberapa kali mencoba masuk, Mbah Kholil akhirnya menghampirinya dan mempersilahkan masuk ke dalam kediaman Kiai. Ternyata Mbah Kholil memberikan isyarat bahwa pemuda ini kelak akan dikenal sebagai macannya NU. Pemuda itu tidak lain adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang organisatoris ulung pada masanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Berikut 5 fakta menarik tentang Kiai Wahab Hasbullah, ulama yang dikenal suka berdebat. 1. Pencipta lagu Yalal Waton. Sekitar tahun 1914, setelah kembali dari menuntut ilmu di Mekah, Kiai Haji Wahab Hasbullah muda bergabung dengan Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Namun, Kiai Haji Wahab merasa belum puas jika hanya menjadi bagian dari organisasi tersebut. Menurut pandangannya, SI terlalu menitik beratkan kegiatan politik, sementara ia ingin menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda melalui pendidikan. Pada tahun 1916, Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan perguruan Nahdlatul Wathon yang berisi anak-anak muda kritis dan mahir berdebat, serta memiliki impian tentang kemerdekaan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, melihat semangat nasionalisme yang membara di kalangan para pemuda, Kiai Haji Wahab Hasbullah terinspirasi untuk menciptakan lagu bertema nasionalisme. Dari sinilah lahir lagu Yalal Waton, bahkan kemudian menjadi lagu wajib dalam setiap kegiatan Nahdlatul Wathon. 2. Salah satu pendiri NU. Pada tahun 1924, kaum tradisionalis merasa semakin terancam setelah kekhalifahan Turki Utsmani dihapuskan dan kaum Wahabi menyerbu Mekah. Kemenangan Wahabi yang dikenal sebagai kelompok ekstremis dan Puritan menimbulkan kekhawatiran bahwa aktivitas kaum tradisional di Mekah seperti ziarah di makam Rasulullah dan kebebasan bermahjab akan diberangus oleh otoritas Wahabi. Pada tahun 1926, Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan dalam Kongres Al-Islam agar delegasi Indonesia membawa aspirasi kaum tradisionalis terkait praktik keagamaan untuk disampaikan kepada penguasa di Mekah. Usulan ini melahirkan Komite Hijaz yang beranggotakan sejumlah ulama, termasuk Kiai Wahab Hasbullah. Salah satu misinya adalah memberikan masukan kepada Raja Ibnu Saud agar menghormati keberagaman mazhab di Mekah dan tidak membongkar makam Rasulullah. Saat itu, santer diberitakan bahwa Raja Ibnu Saud yang menganut paham Wahabi berencana menghancurkan berbagai situs bersejarah, termasuk rumah Nabi Muhammad, rumah para sahabat,
serta makam Rasulullah. Dengan alasan menjaga kemurnian agama dari unsur musyrik dan bid'ah, Komite Hijaz kemudian menyampaikan permohonan agar situs-situs tersebut tetap dipertahankan. Usulan ini diterima dengan baik oleh Raja Ibnu Saud. Sepulang dari Mekah, Komite Hijaz dibubarkan. Namun serangan dari kelompok pembaru terhadap ajaran kaum tradisionalis semakin masif. Untuk merespon situasi ini, Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari agar mendirikan organisasi baru. Setelah menjalani sholat istikharah dan mendapat keyakinan dari gurunya, Kiai Kholil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya mendirikan Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 sebagai wadah kebangkitan para ulama dan penjaga tradisi ahli sunnah wal jamaah. 3. Menjadi Raim Am PBNU pertama. Setelah Rais Akbar Kiai Hasyim Asy'ari wafat pada tahun 1947, Kiai Haji Wahab Hasbullah ditunjuk sebagai penggantinya. Uniknya, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengubah jabatan Rais Akbar menjadi Rais Am sebagai bentuk ketawaduan terhadap gurunya. Gelar tersebut tetap digunakan untuk memimpin besar Nahdlatul Ulama hingga kini. Di bawah kepemimpinannya, NU mulai berperan dalam politik dengan bergabung ke dalam Partai Masyumi, partai Islam yang telah berdiri sebelum kemerdekaan. Namun, peran NU dalam Masyumi seringkali dianggap tidak signifikan dan hanya dijadikan sebagai penasihat atau sekedar pemberi doa. Akibatnya pada pemilu 1955, NU resmi keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik sendiri. Pada pemilu tersebut, NU berhasil meraih posisi ketiga setelah Partai Nasionalis, PNI, dan Masyumi, tetapi berada di atas Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menempati posisi keempat. Kiai Haji Wahab Hasbullah juga memimpin NU dalam menghadapi ancaman PKI, baik secara ideologis maupun fisik. NU turut berperan dalam menanggulangi pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan kembali berhadapan dengan gerakan komunis pada 1965. 4. Pencetus konsep halal bihalal. Tradisi halal bihalal bermula pada masa Presiden Soekarno. Pada tahun 1948, Indonesia masih menghadapi situasi politik yang tidak stabil akibat berbagai konflik internal pasca kemerdekaan, seperti pemberontakan Darul Islam dan pemberontakan PKI di Madiun. Untuk meredam ketegangan politik dan mempererat persatuan bangsa, Presiden Soekarno meminta saran kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang ulama besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian mengusulkan gagasan pertemuan yang bertujuan mempererat silaturahmi dan menyelesaikan konflik di kalangan elit politik. Karena momen itu bertepatan dengan bulan Syawal, ia menyarankan istilah halal bihalal sebagai bentuk rekonsiliasi nasional. Halal bihalal memiliki makna saling menghalalkan kesalahan atau kekhilafan antar sesama. Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut, dan sejak saat itu tradisi halal bihalal mulai dilakukan di kalangan elit politik. Seiring waktu, tradisi ini berkembang dan diikuti oleh masyarakat secara luas, termasuk di lingkungan keluarga, perusahaan, lembaga pemerintahan, hingga organisasi sosial. 5. Kiai Haji Wahab Hasbullah versus Kiai Haji Bisri Sansuri. Dalam sebuah ceramahnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pernah menceritakan kisah unik antara dua ulama besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri.
Kedua tokoh ini dikenal sebagai ahli fikih dengan pemahaman yang mendalam, dan perdebatan di antara mereka seringkali berlangsung sengit. Suatu ketika Kiai Haji Wahab dan Kiai Haji Bisri terlibat dalam diskusi panjang mengenai persoalan fikih. Keduanya berargumen dengan penuh semangat hingga wajah mereka sama-sama memerah. Masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan dalil yang kuat, mencerminkan kedalaman ilmu yang mereka miliki. Namun ketika azan duhur berkumandang, mereka pun menghentikan debat dan bersiap melaksanakan sholat duhur. Lucunya, mereka berdua justru berebut untuk menjadi makmum. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi imam. Kiai Haji Wahab mempersilahkan Kiai Haji Bisri untuk menjadi imam, sementara Kiai Haji Bisri justru meminta Kiai Wahab yang memimpin sholat. Mereka saling mendorong satu sama lain dengan penuh kerendahan hati. Saat pemilihan Rais Aam melihat Kiai Wahab sudah uzur, beberapa kiai dalam muktamar kasihan dengan Kiai Wahab jika masih diberi tanggung jawab. Lantas banyak kiai memutuskan untuk mencalonkan Kiai Bisri sebagai penggantinya. Mengetahui hal itu, lantas Mbah Bisri meraih mikrofon dan menyatakan, selama Kiai Wahab masih hidup, saya hanya siap untuk menjadi wakilnya. Hal yang menunjukkan kepada kita semua bahwa penghormatan berada di atas perbedaan. Itulah 5 fakta tentang Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, pencipta lirik Yalal Waton, serta pencetus konsep halal bihalal. Gagasan dan karyanya masih dapat kita nikmati hingga kini. Apa pendapat Anda tentang sosok Kiai Wahab Hasbullah? Nilai keteladanan apa yang dapat dipetik dari kisah beliau? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.